Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi mengenai konsep pengembangan ide dan kreativitas identifikasi peluang usaha. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Fajaria Sukmamelati, NIM 202 sebagai moderator dan pemateri. Saya Nur Anissa Faizana, NIM 204 sebagai penyampai materi. Perkenalkan, nama saya Himatul Faria dengan NIM 214 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nurfika Meyanti dengan NIM 220 sebagai pemateri. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada ide kewirausahaan. Jadi wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-ide dan akhirnya menjadi pengendali usaha. Semua tantangan bisa menjadi peluang apabila terdapat inovasi, misalnya menciptakan permintaan melalui penemuan baru. Menurut Zimmer, kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Ide bukanlah peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Banyak ide yang betul-betul asli, akan tetapi sebagian besar peluang tercipta ketika wirausaha memiliki cara pandang baru terhadap ide yang lama. Mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara yang pertama, mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif. Yang kedua, menyebarkan risiko pada aspek yang paling mungkin. Yang ketiga, mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Jadi, bagaimana ide bisa menjadi peluang? Pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk atau jasa baru. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Sumber-sumber potensial peluang. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber potensial peluang. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika ide dimunculkan secara real atau nyata, misalnya dalam bentuk barang dan jasa baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan produk dan jasa yang ada di pasar. Selain itu, produk dan jasa tersebut harus menciptakan nilai bagi pembeli atau penggunanya agar berguna. Barang dan jasa harus bernilai bagi konsumen, baik pelanggan maupun konsumen potensial lainnya. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing, misalnya kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan, dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Yang ketiga, ada analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Yang ke slide selanjutnya. Yang keempat ada menaksir biaya awal. Menaksir biaya awal yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru, dari mana sumbernya dan untuk apa digunakan. Berapa yang diperlukan untuk operasi, perluasan, dan biaya lainnya. Yang kelima ada memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Misalnya risiko teknik, finansial, dan pesaing. Risiko teknik adalah kegagalan dalam proses pengembangan produk, sedangkan risiko finansial adalah kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Risiko
Bersaing di sini juga adalah kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan kreativitas. Nah, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan kreativitas dalam organisasi. Nah, kreativitas ini tidak begitu saja terjadi dalam organisasi. Wirausahawan harus membuat lingkungan karyawannya. Ide merupakan kreasi yang mudah dilanjutkan, tetapi lingkungan organisasi yang tepat dapat mendorong orang untuk mengembangkan dan mengelolanya. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas individual. Nah, wirausaha dapat menanggung kreativitas mereka sendiri dan mendukung kreativitas di antara pekerja dengan mengikuti saran-saran. Nah, saran-sarannya yaitu seperti masukan kreativitas sebagai nilai inti perusahaan, terus ada juga merangkul keragamaan, mengharapkan kreativitas, mengharapkan dan memberi ruang pada kegagalan, dan juga mendorong rasa ingin tahu. Dan juga ada beberapa saran lainnya. Nah, wirausaha juga dapat meningkatkan kreativitas mereka sendiri dengan menggunakan teknik berikut ini. Selanjutnya, Zan. Empat teknik yang biasanya berguna untuk meningkatkan kualitas ide kreatif dalam kelompok. Yaitu yang pertama, curah gagasan. Nah, curah gagasan ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang terbuka dan kondusif agar anggota kelompok leluasa mengungkapkan ide. Yang kedua, ada penetapan pikiran. Penetapan pikiran ini adalah teknik grafis yang mendorong pemikiran kedua isi otak secara visual, memperagakan berbagai macam hubungan antara ide dan meningkatkan kemampuan untuk memandang masalah dari berbagai sisi. Yang ketiga, ada TRIS. TRIS adalah pendekatan sistematis yang didesain untuk membantu masalah teknis apa saja dan dari mana saja sumbernya. Yang terakhir yaitu rapid prototyping, yaitu bahwa mengubah ide menjadi model nyata akan memperlihatkan kecacatan ide aslinya dan akan mengarah pada perbaikan desainnya. Next. Selanjutnya yaitu identifikasi peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata yaitu peluang dan usaha. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut opportunity memiliki arti sesuai dengan kata yaitu kesempatan. Definisi peluang usaha sebagai kesempatan yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang untuk mendirikan sebuah usaha bisnis dengan memanfaatkan sarana atau sumber daya tertentu dalam rangka menciptakan suatu produk atau jasa yang bernilai tambah. Next. Selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi peluang usaha. Mengidentifikasi peluang usaha merupakan cara yang sangat ampuh untuk membantu keberlangsungan berjalannya suatu usaha yang dirintis oleh para wirausahawan. Berikut merupakan beberapa cara untuk mengidentifikasi peluang usaha. Di sini ada 3 cara mengidentifikasi peluang usaha. Yang pertama yaitu melakukan survei. Sebelum mendirikan sebuah usaha, langkah awal yang dapat dilakukan dalam rangka mengidentifikasi peluang usaha baru dengan melakukan survei. Calon wirausahawan dapat mencatat jenis usaha apa yang belum marak dikembangkan di lingkungan tersebut. Pada tahapan ini pula dilakukan pengamatan terkait kebutuhan apa ataupun permasalahan masyarakat yang perlu dicarikan solusi pemecahannya. Hal ini dapat menjadi peluang usaha baru untuk didirikan. Seperti contohnya, sebelum maraknya ojek online, masyarakat umum yang tidak memiliki kendaraan diharuskan menuju pangkalan ojek apabila ingin bepergian sebagai seorang wirausahawan. Kondisi ini merupakan sebuah permasalahan umum yang perlu dicarikan solusi, sehingga mendorong didirikannya usaha layanan jasa ojek online. Dan yang kedua, ada tingkatan rasa peka. Apabila ingin mendefinisikan peluang usaha baru,
maka seorang wirausahawan tidak dianjurkan untuk bersikap cuek. Tingkatan kepekaan terhadap sekitar karena setiap hal yang dapat menjadi peluang bisnis, amati keinginan dan kebutuhan khalayak umum, namun belum tersedia pihak ataupun upaya terkait pemenuhan terhadap kondisi tersebut. Hal ini dapat menjadi pintu gerbang untuk sebuah ide bisnis yang brilian. Seperti contoh didirikannya pusat oleh-oleh yang menjadi khas sebuah objek wisata. Ini merupakan sebuah respon atas kebiasaan wisatawan yang menginginkan buah tangan sebagai oleh-oleh khas dari daerah tersebut untuk diberikan kepada sanak familinya. Yang ketiga yaitu pelajari dari pesaing. Jangan selalu beranggapan bahwa kompetitor memiliki konotasi negatif. Ada kalanya pengusaha dapat belajar banyak hal dari pesaingnya, mulai dari metode penentuan harga, pangsa pasar, teknik marketing, bahkan hingga ide bisnis. Memang idealnya pengusaha disarankan membuat inovasi baru yang membedakannya dari pesaing yang ada di pasaran. Namun, terlalu banyak tersedianya varian yang ada akan membingungkan calon konsumen dan justru akan berdampak pada penurunan margin penjualan keseluruhan. Tidak ada salahnya untuk menerapkan metode bench marketing terhadap ide pesaing selama tetap memahami aturan yang berlaku. Calon pengusaha dapat mengadaptasi ide bisnis pesaing, kemudian melakukan sedikit penyesuaian dan pembaruan pada aspek yang dirasa kurang. Metode ini umum dilakukan oleh produsen smartphone. Khalayak umum dapat menyaksikan di mana maraknya. Dengan peningkatan pada pendekatan ini disebut dengan pendekatan adaptif. Adaptive marketing yaitu pendekatan yang selalu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin cepat berubah dan semakin bersifat personal. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jadi intinya mengembangkan suatu usaha atau berwirausaha itu dilakukan semua wirausaha yang dituntut untuk selalu berpikir panjang. Hal ini bersifat wajib bagi para wirausaha. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.